tanggal 17 ya. Jadi kita tetap eh, senantiasa memperkuat iman kita dan juga tidak meninggalkan untuk mencari ilmu dunia. Eh, dengan harapan Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom ini dapat mengikuti acara ini sampai selesai sehingga dapat mengambil hikmah yang tentunya sangat besar dan bermanfaat. Eh, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Susi. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu Yanti ya, ya dari Semarang. Mudah-mudahan kita suatu ketika ketemu ya Bun. Kemarin baru ketemu dengan anak saya. Baik, Bapak Ibu, eh, acara kita lanjutkan dengan waktu yang akan kita berikan kepada Ustadz Dokter Sri Lahir dari Aero dari Solo. Prof. Imam selalu menyapa beliau dengan budayawan dari Solo. Mudah-mudahan Ustadz sudah hadir ya. Prof. Bisa Imam, Alhamdulillah sudah, Bun. Prof. Imam juga sudah hadir. oh, nggih. Assalamualaikum, Assalamualaikum Prof. Prof. Imam. Assalamualaikum wabarakatuh. Wah, ini Nggih. ada tokoh kita dari Jawa Tengah, Ustadz Abdul Hisam. Alhamdulillah. Nggih, sudah hadir Luar Prof. biasa, sudah semua. Oke, langsung aja ke pasti lahir itu udah ada. Nggih, monggo Ustadz Dokter Sri Lahir. Waktu 4 menit ya Ustadz. Oh iya, Waktu terima kasih. mohon maaf ini waktunya Makin cepat sedikit. makin baik, Bun. Nggih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya hormati yang sama-sama kita muliakan Bio founder Aero Society, Prof. Imam. Lama nggak ketemu ini. Kita Ya, sapa, betul. alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu meskipun masih dalam keadaan berjauhan, namun kita dekat di hati, Prof. Dan Ya, juga Ustadz Abdul, Pak Kiai Abdul ini kemarin beberapa hari barusan ketemu di wilayah dan semuanya dari penyelenggara Aero Society KSCM pada malam hari ini semoga kita masih dalam keadaan sehat, kuat dan walafiat semuanya untuk menjalankan ibadah Ramadan yang mana Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan di mana bulan ini penuh dengan rahmah, ampunan dan kita nanti mudah-mudahan akhirnya mendapatkan Lailatul Qadar yang akan kita jauhkan dari api neraka. Yang kedua, alhamdulillah sampai saat ini hari yang ke-14 KSJM yang ke-264 ini sudah luar biasa. Kita mengumpulkan bekal untuk akhirat nanti dengan berbagi ilmu, dengan menggali ilmu, dengan menampung ilmu. Karena hanya orang-orang yang beriman dan berilmu sajalah yang akan dimuliakan oleh Allah dan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yarfa'ilahul ladzina amanu minkum ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya semua insya Allah binaan Prof. Imam Robandi ini menuju menggapai keberkahan Ramadan, insya Allah akan ditinggikan derajatnya karena Ramadan merupakan bulan keberkahan dan bersenjatakan iman dan ilmu. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat kita dalam menggapai ilmu melalui KSJM ini. Sekali lagi, mudah-mudahan KSJM malam ini dengan tema iman dan ilmu benar-benar akan dapat kita petik hasilnya kelak, yaitu kita menjadi orang yang memiliki derajat yang tinggi atas ilmu saat ini dan yang telah ditularkan dari teman-teman semuanya. Dan akhirnya kami ucapkan selamat, mohon maaf Prof. Imam, mungkin beberapa pekan ini atau bulan atau mungkin tahun ya Prof ya. Oh enggak, kemarin juga baru ketemu di Solo kok ya. Mudah-mudahan semua tetap dalam kondisi istiqomah imannya dan selalu meningkat ilmunya. Itulah kunci untuk meningkatkan derajat kemuliaan kita di sisi Allah. Terima kasih. Selamat untuk berdiskusi. Selamat untuk berbagi dalam rangka menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan deh Prof.
Silakan Terima langsung. kasih Ustaz Dr. Sirahir yang telah memberikan pencerahan pemantik pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan materi inti pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Hisam. Sebelumnya saya bacakan CV singkat beliau. Beliau sekarang bertinggal di Jalan Raya Jabres nomor 203, Seruang, Kebumen. Boleh ini nomor HP beliau dicatat. 0821 34591 993. Istri beliau satu, yaitu Ibu Nafi Agustina, yang aktif sampai sekarang Ketua PDA Tegal, juga beliau aktif di PWA. Ustadz Abdul memiliki 2 putra atau putri ya. Yang pertama Nanda Nadia Ella Salama dan Jasmina Zahra. Kemudian riwayat singkat beliau, dari TK sampai SD beliau tempuh di Kota Tegal, kemudian SMP dan STLTA. Beliau belajar di Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah di Gontor. Kemudian S1 beliau tempuh di IAIN Sarif Hidayatullah Jakarta dan pasca sarjana di Universitas Negeri Semarang. Pekerjaan beliau wira swasta dan yang spesial adalah beliau guru mengaji. Riwayat organisasi ini mulai dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ciputat, kemudian beliau juga pernah di PP Pemuda Muhammadiyah, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kebumen, Sekretaris PCM Seruang, Sekretaris PDM Kebumen, Ketua PDM Kebumen, dan sampai sekarang beliau menjadi Wakil Ketua PWM Jawa Tengah. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, mari kita simak paparan beliau. Namun sebelumnya saya bacakan satu pantun. Berjalan pagi ke tepi telaga. Cakep. Cantik apa pakep ya? Nanti Berjalan pagi ke tepi telaga, airnya jernih, sejuk terasa. KSJM spesial Ramadan bersama Ustadz Abdul Hisam, Wah, iman dan ilmu jadi bekalnya. Mari kita keren, simak. keren, keren. Mari Ustadz, monggo, kurang lebih waktunya 14 menit. Terima kasih Bu Susiati. Terima kasih juga atas pantunnya itu yang sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang terhormat, Ustadz kita ini, Syekh, gitu kan? Syekh Imam Ini Rabbani. suaranya setelah menjadi wakil ketua BM udah beda nih suaranya kelihatannya. Ini saya kalau tidak ikut KSJM nggak ketemu ini Profesor Imam ini ya. Gitu ya. Waduh, alhamdulillah. Wah, ya lama sekali ini kita nggak ketemu. Lama tak suwe ini. Ya, ini Imam Rabbani itu kalau di Iran itu sudah dipanggil Ayatullah ya. Oke, Pak Sri Lahir, apa kabar? Wah, kemarin baru aja ketemu ya kita di Solo ya. Bu, Iya. ya. Alhamdulillah sehat, Oh, Pak Yai. alhamdulillah, iya. Kemudian Bu siapa itu? Bu Sri Herianti ya tadi ya. Jogja. Bu Sri Arianti. Bu Susiati, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan tema ini ya, menggapai keberkahan Ramadan dengan iman dan ilmu. Ya, ini tema yang cukup favorit buat saya ini. Terima kasih ini. Tadi ayatnya sudah disampaikan oleh Pak Sri Lahir ya. Ini tolong disampaikan. Ini dia. Ini ayat ini sangat Muhammadiyah ini. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kalau kita ingin mendapatkan berkah,
derajat kita ditingkatkan, negeri kita dimakmurkan oleh Allah, maka satu hal yang harus kita lakukan, tingkatkan ilmu pengetahuan. Inilah pentingnya institusi yang bernama sekolah. Karena di sekolah itulah dididik anak-anak kita, generasi muda kita dididik dengan baik, dengan akhlak yang baik, serta diberi ilmu pengetahuan. Jadi setelah iman harus ada ilmu. Nggak cukup dengan iman. Iman saja dibom, ya luluh lantak gitu, seperti orang-orang di Gaza itu. Harus ada ilmu untuk menangkal bom itu. Nah, kita umat Islam kuat di bidang iman, tapi lemah di bidang ilmu. Ya sama saja, gitu kan? Zaman dulu, zaman pertengahan, umat Islam kuat di bidang ilmu. Dan yang menjadikan umat Islam itu maju bukan ilmu fikih, tapi adalah teknologi, fisika. Itu, Pak. Kuasai STEM, itu kan. Ibnu Rushd itu adalah pelopor empirisisme di kalangan umat Islam. Nah, sayang sekarang ini kemudian orang-orang kalau bilang ulama itu pasti yang menguasai fikih gitu. Oh no, itu kan. Kejayaan Islam bukan pada penguasaan fikih, tapi penguasaan ilmu dan teknologi. Oke, lanjut. Ibu, siapa ini? Oke, nah bulan Ramadan ini kan bulan Quran nih. Bulan diturunkannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia, ya, dan penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan batil. Bagaimana kita tahu antara yang hak dan yang batil kalau kita tidak punya ilmu untuk mengkomparasi, melihat dengan cahaya yang terang, mana yang benar, mana yang salah, itu harus pakai nalar. Nah, makanya otak ini anak-anak kita harus dilatih lewat matematika. Jangan terlalu banyak menghafal. Kita itu tidak tahfidzul Quran, tapi tafhimul Quran. Pemahaman Quran harus yang ditingkatkan. Oke, lanjut. Nah, maka bagaimana kita umat Islam ini, para peserta KSJM ini, para santrinya Ayatullah Imam Robbandi ini, sedikit segi Imam Khomeini kan, Imam Robbandi, Imam Khomeini itu sedikit saja itu kan. Bagaimana kita dalam mengapresiasi Al-Quran itu? Nah, kita selalu membaca Al-Quran, tapi untuk apa? Untuk spiritual saja, yaitu baik. Untuk mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, bagus. Cuman tidak cukup. Harus yang kedua itu, apresiasi intelektual. Nah, sekarang saya tanya kepada ibu-ibu. Apa? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini itu, wajahnya itu wajah-wajah sorga ini. Insya Allah ini apa? Calon penghuni sorga. Tapi saya tanya itu, Al-Quran itu menjelaskan bahwa nanti ketika ibu-ibu bapak masuk surga itu akan ada hidangan, minuman untuk sambutan para penghuni surga itu. Welcome drink. Nah, apa welcome drink para penghuni surga itu? Itu disebutkan dalam Quran itu. Tapi kita nggak tahu kan? Waduh, datang ke rumah saya, Pak, Bu, akan saya suguhi minuman itu. Minumannya itu adalah wedang jahe. Jadi kalau datang ke rumah saya akan saya suguhi wedang jahe itu sebagai gladi bersih nanti ya. Agar kita terlatih, terbiasa. Agar nanti kalau masuk surga itu tidak kaget. Nah, kita kan tidak tahu intelektual kita. Jadi harus didekati dengan ilmu Quran itu ya. Ada surat Rum, Ghulibatir Rum fi adnal ardi. Bangsa Romawi telah dikalahkan oleh bangsa Persia di wilayah terdekat. Wah. Nah, pertanyaannya, mengapa bangsa Romawi itu kalah? Dan wilayah terdekat itu di mana? Wah. Nah, tanyakan kepada seluruh santri yang belajar di pesantren-pesantren Indonesia. Apakah pesantren modern atau pesantren kuno? Itu kan, tanyakan pada mereka itu. Mengapa bangsa Romawi itu kalah? Kalau ada yang bisa jawab, cempolan itu. Rata-rata mereka hanya menghafal itu. Tidak pernah meneliti Al-Quran dengan pendekatan sejarah. Nah ini makanya umat Islam itu selalu mengulangi kesalahan orang-orang di masa lalu. Karena tidak memiliki kesadaran sejarah. Nah yang paling banyak itu. Apresiasi mahis. Jadikan Quran itu seolah punya kekuatan magic. Wah.
Apa itu? Ya untuk hal-hal yang sifatnya klinik dan penuh dengan superstition gitu ya. Tahayul itu kan. Katanya kalau baca surat Al-Waqiah nanti bisa kaya gitu. Waduh. Erick Thohir itu tidak pernah baca surat Waqiah itu bisa kaya itu kan. Elon Musk itu tidak pernah baca surat Waqiah itu. Tapi dia menjadi orang terkaya di dunia itu kan. Nah, karena nganggap bahwa dengan baca Quran maka kemudian bisa utang bisa lunas itu. Oh, enggak ada itu. Kalau utang ya dibayar itu kan. Enggak ada itu. Oke, lanjut. Bu. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Wah, sudah hampir habis ini. Nah, dalam peradaban itu menurut Arnold Toynbee ini ya, itu yang paling dalam itu, pilar paling dasar paling utama adalah spiritualitas, keimanan, keyakinan. Dari keyakinan itu akan menumbuhkan etika. Nah, maka peradaban yang tinggi itu pasti mereka itu punya ajaran agama yang sangat kuat. Ya, seperti Islam itu kuat. Hindu, India itu kuat. Walaupun miskin, tapi mereka tetap teguh. Nah, bangsa Palestina itu spiritualitasnya kuat. Dibom berkali-kali tetap survive, gitu kan. Tapi hendaknya memunculkan etika, etos keilmuan. Bangsa Mesir kuno itu, walaupun keyakinannya seperti itu, tapi mampu membangun piramid. Konstruksinya yang luar biasa, arsitekturnya juga sangat unik, piramid itu. Mereka memiliki ilmu. Itu kan karena doktrin agama. Etika, kemudian estetika. Kita kalau datang ke sebuah tempat pasti dilihat bangunan-bangunan yang indah itu kan. Korea bisa merajai dunia itu karena estetika di sana itu kan. Ada apa? Girl band itu kan, ada Blackpink, ada aespa itu kan. Wah, sehingga terkenal seluruh dunia. Nah, industri kecantikannya, estetika itu. Lukisan-lukisannya yang indah gitu kan. Penting. Nah, dan yang paling tinggi itu adalah teknologi. Bangsa yang menguasai teknologi maka dia akan mempengaruhi seluruh dunia. Jepang, wah, orang Jepang itu sangat bahagia kalau jalan di Indonesia. Seluruh jalan itu penuh dengan mobil-mobil produksi Jepang, gitu kan. Demikian juga Korea, Jerman bisa kekuatannya paling kuat, ekonomi paling kuat di Eropa karena kekuatan teknologi. Dan sekarang Amerika sudah takut dengan teknologi Cina. Nah ini, jadi umat Islam harus menguasai teknologi, harus memperbanyak insinyur. Nah, kalau ulama ya sedikit saja lah, jangan banyak-banyak gitu kan. Cukup satu aja lah gitu kan, di Kebumen aja. Yang lainnya harus jadi ekonom, insinyur, arsitek. Nah, ini yang penting itu. Oke, lanjut Bu. Halo. Oke, nah ini jadi perintah Al-Quran itu adalah bahwa kita ini ya Allah anzala minas sama'i ma'an fakhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Tidakkah engkau melihat bahwa sungguh Allah menurunkan air dari langit? Nah itu umat Islam harus mempelajari fenomena alam itu. Hujan yang sangat deras gitu kan. Yang karena tidak diantisipasi maka mengakibatkan banjir yang luar biasa. Kemudian menghasilkan tanaman beraneka macam warnanya. Di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Mengapa terjadi aneka macam warna? Itu harus diteliti itu. Lanjut, Bu. Nah, wah, belum. Wa minan nasi wa dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Nah, ini kemudian innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Tapi yang dimaksud dengan ulama ini adalah yang menguasai fisika tadi, yang mempelajari hujan yang turun dari langit, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam itu. Jadi keilmuan itu. Ya, jadi bukan ulama itu bukan yang sekedar bisa memimpin tahlil di kampung, bukan itu. Tapi yang ya Habibie itulah ulama itu. Wah, Ayatullah Imam Rabbani inilah ulama itu. Syekh itu beliau itu kan.
Al-Mukarram. Gitu. Saya kira itu, Bu, yang bisa saya sampaikan bahwa Bapak ya untuk KSJM pada malam hari ini. Oh, tepat ini kan? Tepat waktunya. Oh, lebih 1 menit ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan Bu Susiati. Mohon maaf, saya terlempar tadi. Oke. Baik, Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah, Alamin. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Hisam yang telah memaparkan materi kita pada malam hari ini dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan ilmu, iman kita insya Allah bertambah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini dengan ilmu dan iman tentunya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, Prof. Imam, monggo Prof, jika ingin menyampaikan sesuatu. Gimana nih ayatullah Imam Murbandi ini? Prof. Imam, Ada tamu, Prof. Imam. Waduh, gitu kan. Wah. saya cari belum ada ini Prof. Imam. Ada Prof. Imam ditutup. Baik, bagaimana Ibu, Bapak, kita akhiri KSJM kita pada malam hari ini? Barangkali ada yang bertanya, Bu Susi. Oke. Ibu Datsis, apakah ada kesempatan untuk tanya jawab? Kita tanya dulu kepada chairwoman kita. Sudah Menghilang juga. waktunya sudah lewat, Bu. Saya khawatir sahurnya pada ini pada terlambat itu kan. Wah, kawanan sahur. Ada lagunya kan, kawanan sahur itu. Di Sorong sudah sahur ini, Ustadz. Makanya itu. Udahlah, ngaji itu nggak usah banyak-banyak gitu. Makan Yang boleh jelas, banyak. Kalau intinya makan sudah boleh. sampai. Intinya sudah sampai, insya Oke. Allah. Lama nggak dengar Oh, Bu kajian dari Herianti, oke. Ustadz Ya, ya. apa kabar Ustadz Abu? Waduh, lama banget saya juga nggak ketemu. Oh ya. Oh, saya setiap Baik, pekan ke Jogja ini. Oke, Bapak monggo Ibu, Bu Susi. sebelum kita akhiri, kami sampaikan terima kasih kepada Prof. Imam Robandi yang selalu memberikan kesempatan kepada santri Aero Society dari Sabang sampai Merauke untuk selalu belajar dan terus belajar. Bahkan KSJM yang ke-264 ini dan belum pernah ada jedanya, terus saja. Meskipun besok bulan Idul Fitri malam kita tetap KSJM. Meskipun tadi sholat Idul Fitri malamnya tetap KSJM. Ini luar Wah, biasa. luar Terima biasa kasih ya. sekali lagi Prof. Imam. Terima kasih Ustadz Abduh tadi telah menyampaikan materinya dengan sangat mendalam meskipun hanya singkat ya Ustadz tadi ya. Khususnya marilah kita mengapresiasi Al-Quran, di mana Al-Quran itu sendiri diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada 17 Ramadan. Bagaimana cara kita mengapresiasi Al-Quran? Tentunya kita membaca Al-Quran setiap hari, memahami artinya, mentadaburi, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebelum kita tutup, kita sampaikan satu pantun ya Ustadz ya. Satu pantun lagi. Oh, boleh pantun. Pantunnya saya buat dulu nih. Bulan sabit di langit cerah, Cakep. bisa hiasi malam Ramadan sungguh indah. Tapi Ilmu diamalkan, semoga iman bertambah, ibadah khusyuk hati pun berserah. Wah. Mantap. keren. Bila kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf atas salah dan khilaf saya, Susiati, moderator pada malam hari ini dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Masih Susi tetap sudah membersamai kami Ibu. sebagai abang tamu dan moderator. Kasih Bu Terima kasih Susi. banyak Pak Ustadz Abdul Hisam Ah ya, hadir ya, bersama kami di oke. sini. Iya, Terima kasih. Bapak Dr. Sri Lahir, makasih banyak juga Terima Pak kasih. sudah hadir. Mohon maaf Ya. off cam saya lagi kurang sehat. Maaf. Makasih banyak Bapak dan Ibu sekalian Oke. sudah membersamai kita di KSJM ke-264. Sama Saya mewakili tim KSJM pada malam ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah dimudahkan semua aktivitas dan lancar berpuasa. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Ya, Ya Rabbal iya. Alamin. KJM minggu depan. Bunda Her. Siap-siap Bunda Bunda Her. Her siap ya? Dr. Edi Sukardi ya? Iya. Dokter Edi Oke. baru yang terakhir itu ada Prof siapa yang dari Palangkaraya nanti. Hamdana. Prof Hamdana, nanti Ibu Dr. Sri Endang Agustina yang menghandle itu. Ya Bunda Her ke KSJM ke-265 insya Allah. Bunda ya. Insya Allah, 266. insya Allah. Saya pamit Pokoknya ya. santrinya Prof Imam Monggo harus siap. Ustadz, matur Terima suwun kasih. Abu, Ustadz. Iya, terima makasih kasih. Oke, banyak Salam Pak buat Ustadz. keluarga. Iya, makasih. Salam untuk Insya Ibu Allah. Nafi Ustadz. Ah, Iya. insya Allah. Ya, Dewi. ya, oke, yuk. Dewi. Ya, Saya juga pamit. Oke, monggo. makasih banyak. Mohon Terima pamit Amin. Bu kasih Ibu Terima kasih semuanya. Bu Susi, Nuwun, terima Bu kasih Desi, Bu semuanya. Herianti, Terima Bu kasih Retno. Pak Ustadz. Larsono, alhamdulillah. Mbak Terima Sylvie. kasih Bu Pak Her. Sri, dokter lahir. Aduh ya Allah, lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu main Solo. Iya, Mau aduh, ke Solo ini. Iya. aduh saya Lupa nih. Prof Habis Imam masih lebaran ada nanti ya? main Munali. telepon. Loh, Pak Munali baru bangun nih. oh, Pak Oh, Munali. maaf ya, baru Boleh. gabung kok sudah ditutup. Nggak meriah Kak SCM-nya, anunya Iya, Pak pesertanya nggak kayak Munali Mara lagi Makara nyiapkan 100. aula, Bu. Aulanya keren banget Maaf, Pak. Saya baru Videoin bergabung. Pak Munali. Masukin di Iya. TikTok aula ini gedungnya Pak. Oh, Videoin. Kita kita nunggu. ada Bunda Her pokoknya aman. Ah, Ada Bu Susi itu aman. Pak Munali aulanya baru. heeh. Insya Wah, Allah, keren Gibun. banget. Berarti harus ke sana lagi saya ini. Ya Terbayang itu. sudah ademnya di dalam itu. Insya Allah yang besok pun saya Ahad nih. Kalau ke launchingnya SMK dengan Prof Gondang Muhajir. ini saya udah berkali-kali Bu Susi. Ya, Insya Allah sabar launchingnya ya. besok Bun, Ahad dengan Prof Muhajir yang hadir. Kapan? Sebelum Pak Munali lahir, saya sudah ke sana, Bu Her. Maksudnya Sudah ke nginep, SMK Muhammadiyah 7. sudah menginap di sana. Pokok kalau merasa jadi muridnya Imam Robani harus ke Gondalegi minimal satu Ya setiap kali. ada bangunan launching mesti dikejar. Saya baru 3 kali, Bu Untung saya Her. udah 2 Nanti kali ya kalau Pak Munali. Aduh. kalau kolam renangnya sudah jadi. Oh, Bunda kolam Retno, matur suwun Bunda Retno. kolam renang ikan Mas Ian. Kalau kolam renang di Pak Astajab lantai Nah, ya, 9 di betul. lantai 2 ada kolam renangnya. Nggak SMA boleh Muhammadiyah nggak boleh 2. semuanya di Gondalegi katanya Bu Er, harus dibagi-bagi gitu. Iya. Kolam renang itu bersamaan nanti dengan S3-nya selesai. Oh gitu ya. Sudah di Surabaya di lantai betul. 2. Insya Allah nanti saya live streamingnya yang hari Ahad Prof Muhajir yang hadir Bun. Iya. Apa itu? Mudah-mudahan Acara apa? kajian Ramadan sekaligus resmian yang itu. Oh, yang aula. Aduh. Kodok ini PP. PEM, gedung PEM yang baru yang Monggo Bu 28 Sri tahun. Haryanti, matur suwun. Dia Bu Sri Haryanti, terima kasih Bu. Terima kasih semuanya Susi, Bu Bu Her. Susi Oke, saya Pak nggak Lasono pernah sehat. Bu Pak Lia, Munali Bu sehat Wati. selalu. Siap, Pamit amin. nggih. Jogja nggak ketemu Assalamualaikum. Bu Susi. Oh, Pak Dokter sering. Iya. Sehat Jenengan selalu. loh keluar Pak Sri terus, Lahir. Ibu. Lama nggak ketemu Terima ini. kasih.
Biarkan keluar terus. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon pamit. Pak Munali, Ya, pamit Bunda Bu Susi, Pak dokter. Laksono, Sama-sama. Bunda Selamat Her, pagi. Bunda Retno, Pak Udah Dr. menjelang Silahir, makan makasih sahur. banyak semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Salam. Warahmatullahi Saya mohon wabarakatuh. izin juga ini. Sami-sami, mohon izin Mbak semuanya. Silvi, terima kasih Mbak Assalamualaikum. Silvi, Pak Munali. Mbak Silvi, Nanti ayo. salam Ya, yang Bunda. Bunda Susi, jangan lupa sendal, nanti ketinggalan. Pamit, Bun. Sendal. Permisi. Ya. Bu Nidaul, belum tanya siapa tadi. Bu Waning, Bu Lia, masih ada ini. Belum Pak pukul April, belum pukul 22 sebetulnya. ini sudah 22:10. Loh, iya dah. Iya, Munali baru bangun. Bu Susi, Pak Munali, terima kasih Ye. udah ikut. Oh, ini Selamat. Bu Lia, monggo. Sehat Maaf Ibu. lahir batin, amin. Izin keluar Ye, ya. sehat selalu Ngatus beliau. Ibu. Jakarta Iya, aman, pokoknya aman. Jakarta nggak banjir. insya Allah. Masih 12 Pak Munali. Ini sekarang yang tertidur Prof Imam ini aktif tapi beliaunya nggak ada ini. Ini Bu Susi masih di Jogja ya? Saya sudah di Samarinda berlari-lari tadi. Loh, cepat sekali. Saya baru check in itu sudah panggilan masuk pesawat. Astagfirullah. Akhirnya saya naik mobil diantarkan cepet-cepet. Ya, 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 Ada ya. yang dikejar tadi. Nah, Ya, terus monggo Pak. selamat istirahat Bu Ye. Susi. Besok pagi ketemu di Suki, Mapara. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.